Mengapa Yusuf bisa menikmati janji Tuhan digenapi dalam hidupnya? Karena salah satu cara, salah satu rahasianya, yaitu Yusuf adalah seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kejadian pasal 39 ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi Tuhan, semua kita punya harapan. Bapak, Ibu, Saudara punya harapan. Ya, kita merindukan satu harapan, satu masa depan yang penuh harapan. Sore ini saya mau membagikan bagian yang harus kita miliki, bagian yang harus kita lakukan, yaitu mengandalkan penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian lain Alkitab juga berkata di dalam Yeremia pasal 17. Janji Tuhan yang sangat indah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada di antara kalian berkata, mungkinkah saya bisa berhasil Pak Pendeta dalam studi saya? Mungkinkah saya bisa meraih cita-cita saya Pak Pendeta? Orang tua saya penghasilannya pas-pasan. Kadangkala untuk makan saja kurang Pak Pendeta. Biaya dari mana untuk saya bisa berhasil? Untuk saya bisa masuk dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sore ini saya mau membagikan. Adalah mungkin. Itu bisa terjadi ketika kita sungguh-sungguh mengandalkan penyertaan Tuhan. Ya. Kita bisa lihat bagaimana Yusuf dari seorang budak, dari seorang yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan dia dibuang oleh saudaranya sendiri. Tetapi karena ia mengandalkan penyertaan Tuhan, ia dapat menikmati janji masa depan yang penuh harapan itu. Jadi, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, buat adik-adik, mari belajar dari sejak masa muda, sejak masa remaja, sungguh-sungguh mengandalkan penyertaan Tuhan. Walaupun mungkin orang tuamu hidup sederhana, hidup pas-pasan, tetapi percayalah, selama kalian mengandalkan Tuhan, kalian akan melihat tangan Tuhanlah yang akan membuat kalian berhasil. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, di tengah masa-masa sulit ini, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah menaruh harapan pada Tuhan. Karena Tuhan berjanji tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita miliki? Atau bagian apa yang perlu kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh menikmati masa depan yang penuh harapan? Yang kedua adalah milikilah hati yang takut akan Tuhan. Masih dari peristiwa Yusuf. Bagaimana dia menjadi seorang yang berhasil. Seorang budak yang diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Kenapa? Karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 9. Di situ ada satu godaan buat Yusuf. Bagaimana dia digodai oleh istri Potifar, dikatakan ayat 7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin, perhatikan, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, adik-adik yang dikasihi Tuhan, perhatikan ini. Ya, bagaimana Yusuf menjadi seorang pemuda yang berhasil karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah ini kalian ingat, biarlah ini menjadi prinsip dalam hidup kalian. Dalam hidup kita semua, bagaimana ketika kita rindu memiliki masa depan yang penuh harapan, milikilah hati yang takut akan Tuhan.
Ikuti terus kehendak Tuhan dalam hidup kita semua. Saya mengerti sebagai pemuda, sebagai remaja, banyak godaan di sekitar kita. Banyak hal-hal yang ingin membuat kita jatuh, menjauh dari rencana Tuhan. Tetapi sore ini, buatlah komitmen untuk menghormati Tuhan dengan hidup kita. Caranya apa? Hiduplah dalam kekudusan. Hiduplah dalam kebenaran. Dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita merindukan hidup kita memiliki masa depan yang penuh harapan, tidak ada cara yang lain selain hiduplah takut akan Tuhan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan. Yusuf, walaupun tidak ada orang di sekitarnya, walaupun tidak ada orang yang melihatnya, tetapi karena ia memiliki hati yang takut akan Tuhan, dia menolak perbuatan yang jahat, dia menolak perbuatan yang tersembunyi, dia hidup di dalam kekudusan. Dan karena kekudusannya itulah membuat hidupnya berhasil dan beruntung. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Amin, adik-adik yang dikasih Tuhan. Mari, walaupun masih remaja, tanamkan hal ini. Walaupun masih kecil, Pak Pendeta, saya masih kecil, tapi tanamkan hal ini. Hidup dalam kebenaran. Teruslah hidup dalam rancangan Tuhan. Yang ketiga, apa yang perlu kita lakukan? Atau bagian apa yang Bapak, Ibu, dan adik-adik perlu lakukan untuk bisa menikmati masa depan yang penuh dengan harapan? Yang ketiga adalah milikilah ketekunan. Milikilah ketekunan. Tak seorang pun bisa menikmati hari depan yang penuh harapan tanpa ketekunan. Ya, orang-orang yang tekun adalah orang-orang yang bertahan dalam situasi apapun. Walaupun ia harus melewati perjuangan yang berat. Kita bisa melihat bagaimana Yusuf dibuang oleh saudaranya sendiri. Dijadikan budak. Bahkan ketika dia menjadi budak difitnah. Sampai akhirnya dia masuk dalam penjara. Di dalam penjara dia lakukan kebaikan. Dia menolong, dia memberi pertolongan. Tetapi kebaikannya dilupakan. Tetapi yang luar biasa, Yusuf tetap tekun mengasihi Tuhan. Yusuf tetap tekun melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Tuhan mengangkatnya. Dari seorang budak, dari seorang yang gak punya apa-apa, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Sekali lagi saya mau katakan, dalam pertandingan para juara, untuk mendapatkan juara tidak begitu saja terjadi. Tetapi ada ketekunan yang luar biasa. Ada latihan, ada belajar dengan sungguh-sungguh. Oleh sebab itu saya mendorong anak-anak muda, adik-adik remaja, mari kita terus bertekun. Walaupun mungkin saat ini ada tantangan yang berat buat kalian. Pak Pendeta, bukan hal yang mudah buat saya. Kadangkala saya nggak jajan untuk bisa sekolah. Kadangkala saya tidak jajan untuk bisa bayar sekolah. Untuk ongkos sekolahnya saya nggak punya kadangkala. Tetapi sore ini saya mau mengingatkan, memang tidak mudah untuk berhasil. Tetapi tetaplah tekun. Tetaplah tekun mengasihi Tuhan. Tetaplah tekun belajar. Dan saya percaya, ketika kita mau melakukan apa yang menjadi bagian kita, dengan bertekun mengasihi Tuhan, bertekun melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, Tuhan akan membuat kita berhasil. Saya berdoa, adik-adik remaja, adik-adik pemuda di gereja kita menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Amin. Kita terus doakan anak-anak kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur untuk anak-anak kita yang telah lulus. Dan kita doakan supaya mereka terus disertai Tuhan di dalam jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh melihat dari kehidupan Yusuf, bagaimana ia menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan, hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang baru saja lulus. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan di dalam studi mereka.
Hamba berdoa, kami mendukung dalam doa. Berkatilah perjalanan studi mereka Tuhan. Biarlah mereka sungguh-sungguh dipakai Tuhan. Mereka dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Tuhan tolonglah supaya sungguh-sungguh anak-anak kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mengandalkan penyertaan Tuhan. Tolong mereka Bapa, supaya mereka tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Tuhan tolonglah supaya mereka juga tetap bertekun ketika mereka hadapi tantangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Berkatilah studi mereka, berkatilah masa depan mereka. Tuhan terima kasih, dan tolonglah setiap orang tua yang ada. Kalau saat ini ada pergumulan, ada beban yang mereka hadapi, Tuhan tolong biar mereka tetap punya harapan bahwa sesungguhnya Tuhan merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk ibadah sore ini, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari ingat firman Tuhan yang telah kita dengar, lakukan dengan setia, maka kita akan menikmati hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang merupakan penghiburan bagi kita bahwa harapan dan masa depan kita tidak akan hilang dan tidak pernah mengecewakan di dalam Tuhan. Amin. Saya ajak kita semua untuk meresponi firman Tuhan dengan satu pujian. Ku tak akan menyerah. Dalam segala perkara, dalam segala perkara, Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terfikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak Ibu Saudara, ibadah syukur kita pada sore hari ini sudah selesai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan mari kita semua untuk menjaga kesehatan kita beserta dengan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.